Mas Alvin kan ini dari cerita-ceritanya Mas Alvin juga punya karakter sendiri ya dalam memotret, maksudnya punya passion sendiri. Nah, tapi Mas Alvin juga bekerja di fotografi komersial ya kan. Nah, itu bagaimana sih menurut Mas Alvin tuh paham idealisnya Mas Alvin dalam fotografi komersial? Maksudnya gimana cara Mas Alvin merger atau combine idealnya Mas Alvin sama kepentingan klien? Oh, nah. Ya tuh kan Nih, gimana tuh? iya. Agak repot sih ngomong idealisme di komersial. Iya, Nah, antara tapi passion atau klien gitu iya. ya. Enggak sih sebenarnya nggak ada sih passion kita kan uang semua. Kalau Itu komersial itu natural ya. iya, kalau komersial itu passionnya uang aja Uang udah. aja Jadi gitu. biasanya biasanya gini, kalau kita biasanya nyampe ke kita tuh udah ada konsepnya. Udah Jadi ada nggak bener-bener nol nih, kecuali kalau kita ngomongin UMKM biasanya mereka dari nol nih. Jadi Pak gue mau foto dong, mau foto apa? Foto ini. Iya. Mau fotonya konsepnya kayak gimana? Belum tahu. Belum tahu. Itu UMKM Itu gitu. biasanya UMKM yang baru-baru. Yang baru-baru. Tapi kalau udah yang komersial, biasanya mereka udah datang dengan konsep. Iya. Nih, gue mau foto ini. Konsepnya kayak gini. Nah, kira-kira, biasanya tuh mereka udah punya kanvas sendiri nih. Jadi kayak mereka udah punya kanvas sendiri. Nah, kita tuh masukin yang belum keisi gitu loh. Kita gedein kanvasnya atau kita ubah-ubah gitu. Nah, itu biasanya komunikasinya di sana. Komunikasi Misalkan di sana, ya. Misalkan apa namanya? Dia mau kasih, gue punya konsep kayak gini, tolong. Nah, terus dari kita, kayaknya ini terlalu ini deh. Iya, Misalkan kita bisa kasih terlalu feedback, frontal, ya. terlalu frontal, atau nanti misalkan takutnya mereka kan juga udah mikirin macam-macam. Kalau soal komunikasi mungkin si agent itu lebih jago lah daripada kita ya. Tapi kan dari sisi visual kita bisa lihat, oh nanti orang bakalan kayak gini nih. Kalau misalkan mau diomongin, kayak gini aja, gitu. Kalau misalkan mau dijadiin, misalkan lebih catchy, lebih banyak orang yang Instastory atau apa nih, kayak gini gimana gitu. Jadi biasanya discuss sih, gitu. Biasanya kita kasih feedback buat jalan tengahnya gitu ya Pak. Iya, jadi win-win lah. Win-win Kita juga pengen. Iya. Jadi kita juga pengen foto kita tuh jadi sesuatu yang dibanggain kan gitu. Jadi pas pamer di sosmed tuh enak gitu. Ini foto gua gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan biasanya idealismenya dari sana gitu. Jadi kompromi lah, tapi tetap pasti akan selalu ada kompromi. Pasti akan selalu ada kompromi, dan itu walaupun di photoshoot yang sudah terorganize sekalipun ya, selalu ada ruang buat kompromi gitu. Dan kalau gue biasanya kita tuh sama klien udah nyepakatin yang kita foto tuh yang ada di timeline aja, yang ada di motherboard aja biasanya gitu. Jadi itu untuk mencegah pertama benturan dan mencegah komplain. Jadi mencegah komplain ya. Jadi gue nggak dikomplain nih. Kalau misalkan kok foto ini gini, kok foto ini gini loh. Ini motherboardnya gini gitu loh. Moodboardnya, moodnya mau dibikin kayak gini, lightingnya kayak gini. Jadi biasanya tuh sebelum pemotretan, kalau gue suka bilang kalau misalkan ada teman-teman yang nanya tuh, yang paling penting di foto itu apa? Menurut gue itu previsualisasi dulu, gitu. Jadi fotonya tuh udah jadi sebelum lu moto. Oh gitu. Jadi fotonya misalkan nih, gue mau foto tumbler ini nih, gue udah tahu nih hasil akhirnya kayak gimana. Gitu nanti, tinggal masalahnya nyatuin previsualisasi gue ke klien. Kalau gitu. deskripsi hipotesa mungkin ya. Mungkin. Kan hipotesa ada nih. Nah nanti kesimpulannya apa? Entah sama atau enggak ya, itu kan kita belum tahu. Mungkin mirip, mungkin ada yang berbeda sedikit, mungkin ada switchnya, atau pas penelitian ternyata nggak bisa gitu ya. Nah itu ya nanti gimana hasilnya. Tapi kalau biasanya kalau gue di foto, biasanya karena kita udah beberapa kali melakukan itu, dan setiap foto tuh misalkan foto produk, foto produk, biasanya gue selalu latihan. Jadi sebelum pada saat hari H, gue udah punya bekal dulu. Gue udah moto dulu. Kalau foto prewed, gue udah tahu tempatnya dulu. Kalau foto landscape, gue udah pernah datang ke sana, gitu.
Dan kalau misalkan foto event, gue udah pernah ada di event itu atau moralnya Udah mirip lah pernah gitu. ya. Atau at least gue tahu jalan ceritanya nih. Kalau misalkan kayak kita foto, biasanya yang paling repot tuh liputan, misalkan kayak liputan presiden. Gue udah tahu nih Pak Presiden jalannya dari sono ke sini, jadi gue tahu mau jegat di mana. Kita udah ngobrol sama protokolernya dulu, lu nggak boleh ke sono, lu nggak boleh ke sono gitu. Jadi kita bisa jegat, kita bisa tahu, kita bisa dapat angle paling bagus di mana gitu. Nah, yang itu tuh yang nggak masuk itu tuh, yang nggak masuk omongan tuh biasanya tuh yang orang tahu kan jepret. Iya, yang orang tahu kan jepret gitu. Gitu. Tapi so far nih Mas Alvin pernah ngalamin kayak sebel sendiri gak sih sama klien gitu? Atau emang udah terbiasa gitu jadinya emang selalu bagus nih kebetulan hubungannya sama klien? Enggak, kalau sebel sih enggak ya, karena kan ya. kita kerja win-win solution ya. Win-win solution. Gitu. Jadi kalau misalkan soal masalah sebel atau enggak kan kalau dibayar sih nggak bakalan sebel. Iya. Gitu. Ya, apalagi iya kalau sih. klien invoice-nya cepet nih. Iya. Sebelum kita itu udah malah kadang-kadang kita yang ditagih. "Woi, mana invoice?" gitu. Nah, itu udah nggak bakalan sebel deh. Jadi udah maksudnya nggak pernah makan hati lah ya Mas Ya. Alvin sama klien mah. Nggak, Selalu tapi enak gitu nah, kerjanya. tapi gue selalu di awal tuh selalu gue tanyain maunya klien tuh Maunya apa. ya. Di situ ada komunikasi. Iya, jadi biasanya tuh yang yang sebel itu karena dia nggak tahu maunya klien tuh apa. Tiba-tiba di hari H, misalkan gini deh, ada acara nih 1 jam, dia maunya shootnya liputan atau yang full gitu. Lu kan nggak bisa, lu harus karena itu beda alat kan. Kalau lo mau ambil yang ala dikit-dikit, cuplikan-cuplikan, atau lo ambil yang full dokumentasi, itu kan beda alat tuh. Nah, lu nggak bisa tiba-tiba hari H, sebelum hari H lu mintanya kayak gini, terus tiba-tiba hari H gue mau yang full. Wah, pusing gitu. Tuh di situ lumayan sebel gitu. Nggak sebel sih, cuma gue kasih tahu, pernah ada kayak gitu. Jadi Bu, ini nggak bisa dituin, tapi gue bisa akalin ya. Jadi selalu ada ruang buat improve, dan kita juga nggak boleh, kalau buat gue pribadi ya, gue jangan pernah bilang enggak. Jadi kayak tadi misalkan gue minta full, bisa Bu. Bisa, tapi nah gitu, tapi ada tapinya gitu. Kalau misalkan suruh foto, misalkan Pin lu besok foto presiden atau apa, bisa, tapi bla 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 gitu, selalu ada. Ya, kalau enggak sih, kalau foto presiden sih berangkat nggak ada ganjalan apa, langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus nih menurut Mas Alvin ya, seberapa besar sih peran komunitas fotografi sendiri buat para fotografer pemula gitu? Kalau sekarang sih gede banget ya. Gede banget ya. Kalau sekarang sih gede banget. Jadi gua nggak menafikan kalau misalkan teman-teman ada beberapa yang kenal gue gara-gara komunitas belakangan ini, dan gue pun masuk ke ke kerjaan itu pertama gara-gara komunitas, kenalnya lewat komunitas, dan beberapa temen pun kenal gue dan ngasih gue kerjaan lewat komunitas gitu. Jadi buat gue sih komunitas itu penting banget, karena dulu tuh kan komunitas nggak banyak ya. Sekarang kan banyak banget dengan komunitas Facebook, komunitas WhatsApp, komunitas Telegram, macam-macam tuh. Jadi buat gue sih penting banget, dan kayaknya dari gue dulu memanfaatkan juga komunitas. Jadi kan kalau kita buat campaign toko kamera kan pasti masuknya ke komunitas. Dan semua toko kamera sekarang, semua toko kamera, semua brand itu ngikutin, udah semuanya masuknya ke komunitas itu. Dan penting banget, mereka bikin create sendiri sekarang komunitasnya sendiri. Kan pasti setiap brand, setiap toko kamera, setiap setiap kantor aja tuh pasti ada komunitasnya. Itu penting sih, penting banget. Berarti tuh fotografer tuh juga bukan pekerjaan yang bisa berdiri sendiri ya. Dia tuh selalu butuh komunitas gitu, buat dia bisa berkembang, buat dia bisa. Ya, at least gini. mempromosikan diri. Sebenarnya gini. Kan kalau fotografer itu mempromosikan dirinya ada 2 nih. Ada yang ke fotografer lain, ada yang ke klien. Nah, kalau yang ke klien mungkin dia nggak butuh teman-teman komunitas untuk mengenal dia. Gitu. Karena kan yang butuh kliennya. Ya kan? Nah, tapi kalau gue pribadi, komunitas itu jadi tempat paling enak kalau misalkan kita mau butuh backup, cari teman.
Misalkan pahit-pahit nih ya. Gue ada acara wedding hari ini. Terus ada videografer gue sakit malam. Gue nggak dikabarin nggak bisa itu. Kalau nggak dari komunitas dari mana kita mau dapat? Dari mana jobnya Gitu. Bukan maksudnya freelance-nya, orangnya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dari komunitas cepet tuh. Gue butuh satu videografer bla 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 udah WhatsApp di grup. Abis itu udah ada yang DM, udah ada yang japri ini gue, rate gue segini, portofolio gue ini, udah cepet gitu. Jadi cepet, kan nggak semua orang juga punya kerjaan. Misalkan ada aja yang kosong nih, kita nggak tahu. Daripada kita kontak setiap orang, tiba-tiba ada yang kerja, gue lagi sibuk, gue lagi ada kerjaan kayak gitu. Jadi kadang-kadang list kita memang ada. Kalau misalkan kayak gue punya beberapa. Kalau videografer, misalkan gue di hire buat foto dan video, pasti videografer kan orang lain kan. Gue udah punya list teman-teman sendiri. Memang biasanya itu yang akan gue tamain, gue telepon dulu. Tapi kalau udah mentok ya udah akhirnya lari ke grup. Lempar ke grup gitu. Iya sih, buat lebih cepat berkembang juga ya Mas. Kita harus fotografer mungkin bisa menyesuaikan diri gitu ya kan, biar lebih maju, portfolionya juga lebih bagus. Dan buat belajar juga gitu. Jadi kan kita nggak kalau yang nggak ada berhenti dah belajar deh kalau gue bilang. Betul. Karena sejago-jagonya apapun kita pasti suatu saat ada aja, kok nggak kepikiran ya kayak gitu. Jadi yang hal-hal kadang-kadang hal-hal remeh-remeh tuh, gitu. Kadang-kadang itu ketemunya di komunitas. Gitu. Jadi buat gue pribadi pengalaman orang lain itu guru paling baik kan. Soalnya kita nggak ngalamin. Juga buat kita. Jadi bagus tuh buat misalkan temen gue dicaci maki sama orang gitu karena foto produknya jelek atau apa, nah itu pengalaman buat gua. Kita bisa gitu. Belajar dari situ kasusnya gitu. Kayak dan kita bisa ketawain dia juga. Ya kalau di komunitas kan gitu kan. Iya sih. Orang susah kita ketawain. Gitu ya. Terus Mas Alvin punya pesan apa nih buat teman-teman yang belajar fotografi, yang baru-baru belajar fotografi, yang mungkin juga kayak Mas Alvin lagi di karir apa terus mau switch jadi full time fotografer tuh, ada pesan-pesan apa Mas? Kalau buat yang baru moto, saran gue sih nikmatin prosesnya. Karena biasanya yang cepet jadi itu cepet hilang juga gitu, karena nggak menikmati proses easy come easy go. Iya pasti gitu. Jadi nikmatin dulu prosesnya nih. Kalau sambil jalan tuh enak. Jadi nggak lu langsung targetnya harus langsung jadi orang terkaya di Indonesia gitu, enggak. Jadi dinikmatin dulu pelan-pelan. Jangan ngawang gitu ya. Dinikmatin pelan-pelan sambil berproses. Dan nanti kalau misalkan lu baru mulai fotografi, lu tentuin dulu lu mau sukanya kemana, cobain dulu tuh semua. Cobain, misalkan lu suka foto model, suka foto landscape atau apa. Nah nanti baru deh kalau misalkan lu udah merasa fit, gue tepat di sini nih. Fit di sini. Gitu. Karena kan teman-teman juga semua berawal dari general kan. Iya, betul. Pasti semuanya kayak misalkan dokter lah. Dokter juga kan semua dokter umum. Trial kan? and error gitu ya. Enggak kalau dokter umum jangan trial error kalau dokter umum. Enggak, maksudnya trial and error tuh kita cobain semua. Karena kita di satu tempat gak cocok, berarti di satu lain. Kita di fotografi wedding gak cocok, di landscape gitu. Kita cari yang kita suka gitu ya. Yang cari suka sama kadang-kadang kalau buat gue biasanya rezekinya di mana? Rezekinya di mana? Ya, gimana serius. tuh Mas tahu biar rezekinya di sini deh? Nggak tahu, itu kan itu masalah intuisi. Nggak, masalah yang di atas aja ngasih rezeki ke kita. Karena teman-teman gue ada yang suka landscape, tiba-tiba dia dapat foto orang arisan. Abis itu udah nggak nge-landscape lagi, udah motoin orang arisan aja terus. Kan kita nggak pernah tahu rezekinya di mana kan? Emang ternyata rezekinya dia di sana gitu loh. Gitu. Atau misalkan ada yang suka wedding, tiba-tiba motonya jadi foto portrait atau apa, karena memang tiba-tiba kliennya banyak di sana gitu. Tapi yang penting sebelum itu datang, menurut gua lu harus udah siapin semua nih bekalnya nih. Intinya lu punya bekal yang cukup gitu. Jadi kapan kesempatannya datang, kesempatannya ke arah mana ya hajar aja tuh, selama masih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Gitu. Karena semua teman-teman yang sekarang moto, dulu ada yang fotonya prewed, dulu ada yang fotonya produk, tiba-tiba beralih jadi foto profile, jadi foto produk doang gitu. Ya gitu, jadi macam-macam. Sekarang kalau gua ngobrol sama teman-teman tuh kadang-kadang
kalau misalkan ada kerjaan profil gue lempar ke orang. Wah, karena dia udah biasa saling ngebantu saling juga. bantu. Dan gue banyak dapat kerjaan juga landscape dari teman-teman. Misalkan Pin, gue nggak bisa foto nih tapi klien gue butuh ini, tolong ya ituin, ya udah gitu. Jadi saling bagi-bagi job aja kalau memang udah ada spesialisasinya masing-masing gitu. Berarti jadi fotografer juga harus miserable ya, harus kita tentuin target kita, maksudnya nggak bisa ngasal gitu ya, harus kita belajar semua, terus tentuin apa maunya gitu Ya, mas. sebenarnya Bikin sih target gini, gitu. kayak brandingnya kan lo harus ngerti juga kalau misalkan lo mau nguber untuk wedding, kan nggak mungkin lo brandingnya kayak gua. Iya. Brandingnya lo upload fotonya batu-batu sama Landscape, air semua kan, betul. gitu. Jadi kalau mau ke arah sana ya udah, publishnya lo Ciptakan branding yang ya sesuai nge-branding diri lu sendiri dengan sebagai minat. gitu. Jadi kalau gua misalkan ya udah kita fotonya ini, ya udah brandingnya kayak gitu. Walaupun memang yang lain sih terima. Yang lain sih terima. Yang gitu. lain terima. Iya benar-benar. Jadi buat sobat Halo Foto nih, buat para pemula fotografer yang ingin belajar fotografi, pastinya kita butuh persiapan dan mental yang kuat juga. Iya. Itu kayaknya semua kerjaan juga semua gitu. kerjaan juga kayak gitu ya. Perlu langkah yang strategis, asik. Oke deh, Sobat Halo Foto, jangan lupa buat follow Instagram Rise in Indonesia dan ikutan tripnya, karena itu bagus banget buat bangun relasi dan juga nambah pengalaman baru buat teman-teman pemula yang baru belajar fotografi. Gitu. Nah itu dia obrolan seru kita bareng Alvin Toffler. Sobat Halo Foto, thank you buat Sobat Halo Foto yang udah dengerin Halo Foto Story hari ini. Dan thank you juga Mas Alvin udah spend time buat sharing sama Sobat Halo Foto. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita buat dapetin update terbaru episode kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan tetap semangat capture every moment. Bye-bye.